Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I hope all of you in a good condition. Jadi, Miss berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. And in this occasion, we are going to talk about narrative text. Nah, apakah kalian pernah membaca atau mendengar tentang cerita-cerita imajinasi, cerita-cerita hayalan? Nah, kalau pernah, itu adalah yang disebut dengan narrative text. Jadi, apa sih itu narrative text? Yuk kita kupas dan kita belajar bersama. Narrative text is an imaginative story to entertain the people. Jadi, narrative text adalah cerita yang berimajinasi atau tentang cerita hayalan. Bahkan seringkali naratif teks itu, cerita tersebut itu cerita yang dibuat yang bertujuan untuk menghibur orang-orang. Then the purposes of narrative text are, jadi tujuan dari naratif teks itu ada 3. The first, to entertain the reader or the listener. Jadi, yang pertama untuk menghibur para pembaca dan juga pendengar. Kenapa? Karena cerita narasi itu biasanya disajikan dalam sebuah buku yang bisa kita baca atau juga dalam sebuah media sosial yang bisa kita dengar. Then the second, jadi kemudian yang kedua yaitu to teach us to have a good character. Jadi yang kedua yaitu untuk mengajarkan kepada kita karakter yang baik. Karena dalam sebuah teks narasi itu ada karakter-karakter yang biasanya antagonis dan juga protagonis. Nah, nanti kita itu bisa belajar dari karakter-karakter yang baik yang kita bisa ambil manfaatnya dari cerita tersebut. And then the third, to make us learn something from story. Jadi diharapkan kita itu bisa belajar sesuatu dari cerita-cerita tersebut. Nah, itu adalah tujuan dari teks naratif. Nah, kemudian di dalam naratif teks itu ada beberapa structure. Apa saja sih unique structure from the narrative text? Nah, the first, orientation. Di dalam orientasi, pada paragraf pertama itu biasanya mengenalkan tokoh. Siapa saja tokoh-tokohnya, and then time, waktu, dan juga tempat. Nah, and then complication, naik lagi ke levelnya atau paragraf kedua itu mulai terjadi beberapa konflik, beberapa masalah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu resolution. Nah, di dalam paragraf ketiga atau resolution itu mulai terjadi ada jalan keluar atau mulai ada titik tengah. Nah, mulai ada penyelesaian dalam sebuah konflik tersebut atau teks narasi tersebut. And then yang keempat atau yang terakhir yaitu reorientation. Nah, di dalam reorientation itu ada moral value atau pesan moral yang bisa kita ambil dari sebuah cerita tersebut atau teks narasi tersebut. And then the characteristic of narrative text. Jadi ada beberapa karakter dalam narrative text. Yang pertama yaitu using simple past tense. Kenapa using simple past tense? Ya, karena cerita-cerita tersebut itu cerita-cerita yang sudah lalu, sudah lampau. Jadi seringkali di dalam teks tersebut itu menggunakan simple past tense atau kata kerjanya kata kerja berapa? Yaitu verb to, kata kerja kedua. And then yang kedua yaitu menggunakan adverb of time atau biasanya di dalam pengenalan waktu yang ada di naratif teks biasanya dijumpai beberapa kata yaitu contohnya for example once upon a time, one day, dan lain-lain. And then yang ketiga itu menggunakan kata direct speech or indirect speech. Apa sih itu direct speech or indirect speech? Direct speech biasanya penyajiannya yaitu di dalam cerita tersebut itu ada tanda petik yang menunjukkan bahwa karakternya atau tokohnya itu bercerita atau berkata. For example, Snow White said, I'm so sad. Snow White itu berkata atau bilang, aku sedih. Nah, biasanya ditandai ada tanda petik. And then indirect
Indirect speech. Apa sih itu indirect speech? Indirect speech adalah kalimat yang tidak langsung. Jadi, naratornya itu berbicara atau menceritakan ulang, menceritakan kembali tentang cerita tersebut atau tidak ada tanda petik yang menunjukkan naratornya itu berbicara. And then, kinds of narrative text. Jenis-jenis dalam narrative text. Apa saja sih? The first, yang pertama, fairy tales atau cerita tentang dongeng. Cerita dongeng itu cerita-cerita imajinasi, cerita hayalan. For example, Cinderella, Snow White. Nah, itu kan cerita-cerita hayal, cerita-cerita imajinasi. Tales adalah cerita rakyat. Nah, biasanya cerita rakyat tersebut itu konon katanya itu memang terjadi betul, terjadi beneran. Contohnya, Malin Kundang, Sang Kuryang, short fable. Apa sih itu fable? Fable itu yaitu cerita tentang binatang atau cerita yang disajikan untuk menceritakan tentang binatang. For example, Kancil dan Buaya atau Rubah dan Burung Bangau. Nah, sekarang Miss sudah siapkan contoh dari naratif teks dengan judul True Friends. Yuk kita analisis bareng. Once upon a time, there were two close friends who were walking through the forest together. They knew that anything dangerous can happen anytime in the forest. So they promised each other that they would always be together in any case of danger. Kita analisis per paragraf ya. Jadi ini pada paragraf pertama disebut dengan orientation. Orientation ciri-cirinya itu mengenalkan waktu mengenalkan waktu, terus mengenalkan karakter atau tokohnya, tempatnya, waktunya contohnya apa ini? Once upon time pada zaman dahulu. Kemudian tokohnya siapa? Ini ada two close friend, ada dua orang. Terus tempatnya itu ada di mana? Tempatnya itu ada di forest, ya. Itu ada orientation. Nah, kemudian generic structure-nya, generic structure dari narrative text, yaitu salah satunya adverb of time atau keterangan waktu menggunakan salah satu contohnya, for example, once upon a time. Nah, ini pada zaman dahulu. Nah, ya. And then there were two close friends. Nah, ini were ya. Ini adalah simple past tense. Kenapa? Karena naratif teks itu menggunakan simple past tense. Kenapa memakai were? Karena ini subjeknya two close friend. Ada dua orang. Nah, ini kan non-verbal. Jadi karena dua, subjeknya dua, maka ini menggunakan verb, bukan memakai was. Nah, untuk simple past tense kita akan bahas pada video berikutnya saja ya untuk lebih detailnya. Karena kita sekarang fokus ke naratif teks. Lanjut. There were two close friends. Nah, ada dua orang teman dekat berjalan melalui forest. Nah, ini di hutan. They knew. Nah, ini juga past tense bentuk kata kerja kedua. That anything dangerous. Mereka itu tahu bahwa suatu bahaya itu bisa kapan saja terjadi di hutan. So they promise. Mereka itu saling berjanji. Ini juga past tense. Each other saling berjanji bahwa mereka itu akan selalu bersama dalam keadaan apapun, dalam keadaan bahaya apapun ya. Nah, lanjut kita ke paragraf kedua. Paragraf kedua itu ada konflik ya. Mulai terjadi problem. Apa iya? Coba kita analisis. Suddenly, tiba-tiba, they saw. Nah, ini past tense. Mereka itu melihat large bear getting closer toward them. Tiba-tiba ada beruang besar datang ke mendekati mereka. One of them, salah satu, climb a nearby tree at once. Salah satunya itu naik ke pohon. But unfortunately, tapi sayangnya, the other one didn't know to. Nah, ini kan kalimat negatif. Tadi katanya kalau kalimat simple kalau simple past tense itu menggunakan bentuk kata kerja kedua. Itu untuk yang positif. Tapi ini kan kalimat negatif. Kalau untuk kalimat negatif ini menggunakan
kata kerja pertama. Tidak tahu bagaimana cara naik. Salah satunya ya naik ke pohon. So being led by his common sense, he lay down on the ground, breathless and pretended to be a dead man. Jadi salah satunya itu pura-pura tidak bernafas di tanah. And pretended to be a dead man. Jadi pura-pura mati. Jadi seperti pura-pura seperti laki-laki yang mati di tanah ya. And then pada paragraf ketiga reorientation, apakah ia mulai terjadi ada solusi, ada jalan keluar? Yuk kita analisis. The bear come near the one who was lying on the ground. Tiba-tiba beruang itu datang ke mendekati itu yang pura-pura mati di tanah. It smell in his ears. Nah, kemudian mencium baunya atau kayak mendengus-dengus ke telinga itu yang pura-pura mati. And slowly left the place because the bears do not want to touch the dead creatures. Jadi dengan pelan itu si beruang itu left, meninggalkan tempat itu karena beruang itu tidak ingin menyentuh yang sudah mati. After that, the friend on the tree come down. Nah, kemudian setelah itu teman yang ada di pohon itu turun. Nah, dan bertanya kepada teman yang ada di tanah. Hey friend, what did the bear whisper into ears? Nah, ini adalah kalimat direct speech. Apa itu direct speech? Nah, direct speech itu adalah kalimat langsung. Jadi kalau kalimat langsung itu tokohnya itu berkata langsung dan ditandai dengan apa ini? Tanda petik. Jadi bertanya langsung. Ya, friend, hey teman. Tadi si beruang itu bilang apa? Nah, kemudian dijawab. The other friend replied, just now, the bear advised me not to believe a false friend. Jadi, sekarang beruang itu tadi menasehatiku, advise me, telah menasehatiku, not to believe, jangan mudah percaya kepada teman yang salah atau teman yang menipu. Nah, jadi solusinya itu tadi setelah pura-pura mati, akhirnya si beruang itu pergi. Nah, sekarang dari contoh naratif teks tersebut, apa itu moral value-nya? Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Moral value-nya apa? Nah, moral value-nya itu salah satunya itu kalau kita sudah berjanji ya kita harus menepati ya. Kemudian kita itu juga jangan mudah percaya kepada teman karena teman itu bisa saja tiba-tiba berubah pada kondisi yang berbahaya. Salah satu contohnya yang ada di teks tersebut. Nah, itu adalah contoh dari naratif teks. Bagaimana? Sudah paham sekarang? Kalau silahkan sekarang kalian boleh bertanya atau komen di kolom komentar. Dan kalian mau minta video apa nanti Miss akan berikan. Oke, thank you. Now you can pause this paragraph. Let's practice. Please read the text, analyze, and after that answer this question. Good luck. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.